Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi tentang counting ya. Jadi, counting ini adalah prinsip perhitungan. Nanti yang akan dibahas itu ada aturan perkalian, aturan penjumlahan, kemudian ada permutasi, kombinasi, ada lagi juga koefisien binomial, inklusi eksklusi, sarang burung merpati gitu ya. Ya, saya lanjutkan dulu di sini. Nah, ini jadi dasar dari counting itu adalah di sini kita akan mempelajari tentang penyusunan objek ya. Jadi mungkin kalau kalau kita bisa menggunakannya secara enumerasi gitu ya, mengenumerasi semua kemungkinan. Kalau permasalahannya masih kecil kita bisa mencoba-coba ya, tapi kalau sudah sangat objeknya sangat banyak gitu ya, kemungkinan kalau kita mengenumerasi itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita membutuhkan suatu alat di sini ya untuk mempermudah kita dalam menyusun objek-objek tersebut. Nah, ini ada contoh. Jadi yang pertama ketua himatika hanya satu orang, jadi ketua itu bisa pria atau wanita. Kemudian ada di jurusan matematika ada 75 pria dan 147 wanita. Berapa banyak cara memilih ketua himatika gitu ya. Ini adalah merupakan permasalahan-permasalahan dalam counting. Yang kedua, misalkan di Purwokerto terdapat 15 restoran Padang, 7 restoran cepat saji, 6 warung angkringan, dan 8 warung sate. Ada berapa pilihan tempat makan di Purwokerto gitu ya. Kemudian yang contoh yang ketiga, ada berapa fungsi satu-satu dari himpunan dengan M anggota ke himpunan dengan N anggota. Contoh yang keempat, password dalam suatu sistem komputer terdiri dari 4, 5, atau 6 karakter. Setiap karakter itu boleh berisikan digit bilangan desimal atau huruf. Huruf besar dan huruf kecil itu tidak dibedakan. Maka ada berapa banyak password yang kita bisa buat gitu ya. Kemudian contoh yang lainnya, berapa banyak cara yang mungkin dilakukan dalam memilih 6 pemain dalam suatu tim bola basket yang memiliki 15 pemain. Nah, mungkin kita juga bisa menggunakan enumerasi satu-satu ya dari contoh-contoh ini, tapi mungkin akan ada beberapa yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi di sini kita akan bahas yang pertama nanti aturan penjumlahan ya. Aturan penjumlahan, aturan perkalian, diagram pohon. Mungkin hari ini sampai situ dulu. Nah, kita masuk ke aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan ini di sini, misalkan saya punya dua buah pekerjaan A dan B. Pekerjaan A bisa saya lakukan dengan N1 cara, kemudian pekerjaan B saya bisa lakukan dengan N2 cara. Nah, di sini ada syaratnya, pekerjaan A dan pekerjaan B tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Maka nanti kalau kita ingin melakukan pekerjaan A dan B gitu ya, maka ada sebanyak N1 ditambahkan N2 cara. Gitu ya. Artinya di sini dua kasus yang mungkin terjadi namun tak mungkin terjadi bersamaan. Maka banyaknya kemungkinan penyelesaian kasus itu adalah kita menjumlahkan dari masing-masing kemungkinannya ya. Nah, contoh yang tadi nih yang pertama. Ketua himatika hanya satu orang, bisa dipilih dari pria atau wanita gitu ya. Kemudian di sini prianya ada 75, kemudian wanitanya ada 147. Nah, maka berapa banyak cara memilih ketua himatika? Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan penjumlahan ya. Jadi yang pertama misalkan terpilihnya ketua himatika dari pria gitu, dari pria, yaitu ada sebanyak 75 cara kita memilih. Kemudian
Yang berikutnya adalah kemungkinan yang terpilih dari wanita itu adalah ada sebanyak 147. Nah, di sini kan kita nggak bisa melakukan secara bersamaan ya memilihnya karena yang dipilih cuma satu orang. Jadi di sini kita ada sebanyak, kita tinggal menjumlahkan saja ya. 75 ditambah 147. Kemudian contoh yang kedua, misalkan dari Jakarta ke Medan terdapat 5 maskapai penerbangan, 3 maskapai pelayaran, dan 4 armada bus. Ada berapa cara pergi ke Medan dari Jakarta dengan kendaraan umum? Nah, ini juga kita bisa menggunakan aturan penjumlahan. Yang pertama kita menghitung kemungkinan dari Jakarta ke Medan menggunakan penerbangan. Ya, itu ada sebanyak 5 cara yang kita bisa tempuh. Kemudian kejadian yang kedua gitu ya, kita bisa juga memilih dengan menggunakan maskapai pelayaran. Itu ada sebanyak 3 cara. Kemudian dengan bis ada 4 cara. Jadi kalau kita jumlahkan di sini ya, ada sebanyak 5 tambah 3 tambah 4. Ada 12 cara yang kita bisa lakukan untuk sampai ke Medan gitu ya, dari Jakarta. Kemudian ada aturan perkalian. Nah, di sini aturan perkalian itu dapat dibagi menjadi 2 pekerjaan yang berurutan gitu ya, intinya seperti itu. Nah, ini jadi jika misalnya yang kegiatan yang pertama itu kita bisa lakukan sebanyak N1 cara, kemudian yang kedua adalah N2 cara, maka kita bisa melakukan kedua tugas tersebut dengan syaratnya tadi yang pertama selesai dulu gitu ya, maka akan terdapat N1 kali N2 cara untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini contohnya yang pertama. Misalkan saya punya himpunan A isinya A, B, C, D, kemudian himpunan B isinya 1, 2, 3. Berapa kemungkinan pasangan antara anggota A dengan anggota B? Nah, di sini kita melakukan dengan menggunakan aturan perkalian ya. Jadi yang A-nya itu saya punya ada 4 kemungkinan, yang B-nya ada 3 kemungkinan, maka nanti kemungkinan pasangan adalah kita tinggal mengalihkan ya. 4 kali 3 sama dengan ada 12 kemungkinan. Itu apa saja? Jadi kan bisa A bisa dihubungkan ke 1, atau A bisa ke 2, A dengan, atau ke 3 gitu ya, atau juga B ke 1, B ke 2, B ke 3, dan seterusnya. Jadi kita punya 12 kemungkinan. Contoh yang kedua, dari kota A terdapat 3 jalur ke kota B, dan dari kota B terdapat 5 jalur ke kota C. Ada berapa jalur dari kota A ke kota C melalui kota B? Nah, ini berarti kan kalau kita ingin ke kota C tapi transit di kota B dulu gitu ya. Jadi dari A ke B ada sebanyak 3, kemudian dari B ke C ada sebanyak 5. Berarti kita bisa mengalihkan gitu ya. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi ada 15 jalur dari kota A ke kota C melalui kota B. Nah, sekarang berapa banyak kemungkinan string bit dengan panjang 4? String bit, bit itu berarti biner ya. Berarti Anda ingat kalau saya punya biner, berarti kan panjangnya di sini 4 ya. Jadi saya nulisnya gini. Saya kasih jarak deh. Nah, jadi saya punya ada 4, katanya string bit panjang 4. Anda ingat kalau string bit kan kemungkinannya itu hanya 0 dan 1 saja ya. Jadi pada yang urutan pertama kita bisa memilih sebanyak 2 kemungkinan ya. Karena isinya adalah 0 atau 1. Kemudian juga yang kedua itu isinya ada 2 juga, 0 dan 1 ya. Kemudian yang ketiga ini juga 01, yang keempat juga 01. Jadi kita punya sebanyak ada 16 ya. 16 kemungkinan string bit dengan panjang
4. Apa saja ke-16-nya itu? Ya, berarti misalnya gini saya tuliskan. Ya, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 gitu ya. Kemudian 1, 0, 0, 0. Ini udah ya, yang satunya cuma 1 ada seperti itu. Kemudian 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, sorry. 1, 0, 1, 0. Kemudian 1, 0, 0, 1. 1. Udah ya, yang kedua ada lagi berapa ini? Atau 0, 0, 1, 1 ya. Itu yang 2. Kemudian yang 3, 0, 0, 0. Sorry. Yang 3, yang satunya yang 3 ya. Berapa lagi nih? 1, 1, 0, 1 gitu ya. Kemudian ada lagi 1, 1, 1, 0. Yang ada 4 ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 ya. Masih ada 2 lagi. 2 lagi berarti apa nih? Ada yang bisa bantu? 2 lagi apa? Saya taruhnya dulu. 01, 00. Oke. 01, 01. Satu lagi apa? 01, 10 ya? 01, 10 belum? Oke. 0, 1, 1, 0. Oke ya, jadi ada 16. Ini kemungkinannya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah string bit panjang 4. Nah, sekarang kalau saya ini. Sorry. Sekarang berapa banyak string bit panjang 4 dengan angka 0-nya itu Oke, silakan. Ada berapa banyak string bit panjang 4 dengan angka 0? Jadi maksudnya 0-nya ada di urutan kedua dan keempat saja. Oke, ada sebanyak 4 ya. Jadi yang urutan pertama itu ada 2 kemungkinan, 0, 1 saja. Kemudian yang urutan kedua adalah cuma 1 ya, karena udah pasti angka 0. Kemudian yang ketiga kemungkinannya adalah 1, 0. Yang keempat adalah kemungkinannya hanya 0. Oke, kira-kira apa saja isinya? String bitnya apa saja? Keempat itu apa saja? Oke, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, kemudian 1, 0, 0, 0, satu lagi apa? 1, 0, 1, 0 ya. Oke, ada 4 ya. Jadi bisa ya.
Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, sekarang latihan. Silakan saya buka. Yang pertama, saya punya 8 huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa banyak penyusunan 2 huruf jika tidak ada huruf yang diulang? Oke, yang kerjanya mungkin ada yang berini beda-beda, jadi biar cepat. Oke, yang pertama ya. Yang pertama, nomor 1, bagian 1. Ini adalah kita punya 2 digit ya. Nah, karena tidak ada huruf yang diulang, berarti saya menuliskan yang pertama ada kita punya 8 kemungkinan, terus yang digit keduanya adalah 7 kemungkinan ya, karena yang satu sudah digunakan pada digit yang pertama. Oke, jadi 8 kali 7. Oke. Kemudian yang kedua boleh ada huruf yang diulang. Berarti kalau di sini boleh ada huruf yang diulang, berarti yang kemungkinan pertama 8, terus yang keduanya juga 8. Kemudian yang berapa banyak bilangan genap 2 digit? Nah, Anda ingat kalau genap itu kan yang menentukan adalah satuannya ya, yang belakangnya ya. Jadi kita mengerjakan yang belakangnya dulu. Yang belakangnya dulu tuh kalau genap itu adalah kan angka 0, 2, 4, 6, 8 ya. Nah, jadi ada 5 kemungkinan yang di belakang. Kemudian yang depannya itu kenapa 9 ini tadi siapa yang ngerjain ya? Sylvia apa tadi ya? Silakan Sylvia dijawab tadi kenapa yang depannya 9 nggak 10? Karena nolnya nggak ikut Bu. Kalau nolnya ikut itu berarti 1 digit. Oke, ya jadi nolnya tidak ikut karena untuk yang 2 digit itu berarti dimulai dari 1 ya. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Ini belum selesai siapa nih yang ngerjain tadi? Jadi, berapa banyak bilangan ganjil 2 digit dengan setiap digitnya berbeda? Berarti berapa yang depannya? Apakah 9 yang lain? Ada lagi yang lain? 8 katanya. Kenapa Sherly 8? Jelaskan. Nah, karena yang 0 nggak ikut bukan 2 digit. Terus yang 1 sama belakang. Oke, sudah dipakai ya dengan yang belakangnya. Jadi, kalau yang nomor 2 tadi kan tidak ada aturan digitnya berbeda ya. Jadi di sini yang nomor 3 itu dikurangi dengan yang belakangnya gitu ya. Karena yang belakangnya tadi udah pasti udah ada menggunakan satu angka digunakan gitu ya. Jadi sisa 8 di sini. Oke. Nah, sekarang masuk ke generalisasi aturan penjumlahan. Nah, ini kalau tadi kan kita hanya apa namanya? Ada kejadiannya hanya 2 gitu ya. Nah, ini kita juga bisa mengeneralisasikan aturan penjumlahan itu untuk kejadiannya lebih dari 2 gitu ya. Nah, ini contohnya saya sampai M gitu ya. Maka nanti kita bisa menggunakan aturan penjumlahan dengan menjumlahkan dari masing-masing kemungkinan kejadian tersebut. Kemudian untuk yang perkalian pun juga sama. Ini kita bisa melakukan generalisasinya. Nah, sekarang langsung masuk ke contoh. Saya buka. Kira-kira yang nomor 1 gimana? Perpustakaan memiliki 5 buku berbahasa Jerman, 7 buku berbahasa Jepang, dan 9 buku berbahasa Inggris, yang masing-masing buku berbeda judulnya. Berapa jumlah cara memilih 3 buku, masing-masing dari tiap bahasa berbeda?
Oke, Mbak Novi menuliskan dengan menggunakan aturan perkalian. Kenapa pakai perkalian, Mbak Novi? Kenapa nggak pakai penjumlahan? Kenapa pakainya perkalian, tidak penjumlahan di sini? Loh, kok dihapus? Oh, bener ya. Ya, di sini kita, iya, silakan Mbak Novi sedang mengetik. Saya tunggu. Atau bisa nyalakan mikrofonnya saja, Mbak Novi, biar cepat. Ya, Novi menjawab karena berbeda cara penyusunannya. Nah, di sini sebenarnya kita kan mau mengambil 3 buku ya. Memilih 3 buku dari masing-masing tiap buku berbeda. Jadi di sini kita mengambilnya 3 buku itu ya dengan kan bisa saja buku itu diambilnya yang kita dapatkan nanti misalnya 3 buku bahasa Jerman semua gitu ya. Oh, sorry. Tadi masing-masing dari tiap bahasa berbeda ya. Saya kira tadi ini. Ya, di sini karena masing-masing dari tiap bahasa berbeda, berarti kan kita bisa menggunakan aturan perkalian ya. Jadi di sini 5 dikali 7 dikalikan 9. Oke, yang nomor 2 kira-kira, nomor 1B gimana? Berapa jumlah cara memilih satu buku dari sembarang bahasa? Oke, Mbak Isa menuliskan di situ pakai aturan penjumlahan ya. Jadi 5 tambah 7 tambah 9. Kenapa pakai penjumlahan, Mbak Isa? Karena di situ kan mintanya cuma satu buku, sedangkan di situ kan ada buku Jerman, Jepang, Inggris bisa dipilih semua. Jadi dijumlahin. Ya, atau kalau artinya kita mengambil satu tapi kayak atau ya. Jadi satu buku yang terpilih itu bisa buku Jerman atau gitu ya, bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Oke, yang nomor 2 gimana? Misalkan di Purwokerto terdapat 15 restoran Padang, 7 restoran cepat saji, 6 warung angkringan, dan 8 warung sate. Ada berapa pilihan tempat makan di Purwokerto? Berarti di sini kita menggunakan aturan apa? Perkalian atau penjumlahan? Apa kira-kira? Perkalian atau penjumlahan? Kayak penjumlahan kata Mbak Novi. Yang lain gimana yang lain? Apakah sama pakai penjumlahan? Ya, di sini kita bisa memilih katanya pilihan ya. Berarti kita bisa memilih dari 15 restoran Padang atau 7 restoran cepat saji atau 6 warung angkringan atau
8 warung sate ya. Jadi kita bisa menggunakan di sini aturan penjumlahan. Oke, nomor 3 saya buka, silahkan. Berapa banyak plat nomor kendaraan yang memuat tepat satu huruf, 3 digit bilangan desimal, dan digit pertama tidak boleh angka 0, kemudian 2 huruf. Berapa di sini? Satu huruf berarti yang digit pertama huruf ya. Huruf itu kemungkinannya ada 26 ya. Oke. Terus digit kedua. Digit kedua itu 3 digit bilangan desimal diikuti gitu ya. Setelah huruf 3 digit bilangan desimal. Digit pertamanya tidak boleh angka 0. Berarti ada 9 kemungkinan ya. Kemungkinan digit yang berikutnya adalah ada 10 kemungkinan. Jadi angkanya dari 0 sampai 9. Kemudian yang ketiga itu adalah 10 juga. Terus yang terakhir diikuti oleh 2 huruf. Nah, ini karena tidak ada keterangan hurufnya boleh sama atau tidak gitu ya. Maka dianggapnya ya, berarti yang ini 26 kali 26 gitu ya. Karena tidak ada keterangan. Tidak boleh hurufnya yang sama gitu. Ini nomor 3. Yang nomor 4 sekarang gimana nih? Silakan, ada yang mau mencoba? Yang nomor 4, saya punya angkanya 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9. Oke, silakan. 4 digit ya. Nah, di sini Anda hati-hati harus mulai dari mana nih? Kita dari belakangnya ya. Kan habis dibagi 5. Berarti kan yang dari belakang dulu kita cari ya. Karena nanti sini pengulangan angka tidak dibolehkan. Jadi kita cari yang belakangnya dulu. Habis dibagi oleh 5 itu berarti kemungkinan angka berapa saja? Hanya angka 5 saja di sini ya. Kalau ada 0 bisa 2, ini 5 aja. Berarti yang di belakang itu 1. Oke. Terus Anda kemana? Ke depan ya. Yang kurang dari 5.000. Kurang dari 5.000 ada angka 2, 3, 4 ya. Oke, 3. Terus yang lainnya sini 5 ya. Kenapa 5? Karena ini ada yang 4 nih. Kenapa 5? Balora, kenapa 5 digit keduanya? Karena yang depan udah ada yang kepilih, Bu. Jadi sisanya tinggal 5. Sebentar, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Oke. Kita kan punya 7 angka sudah digunakan yang di depan sama yang belakang tadi ya. Jadi tinggal 5. Oke. Yang digit yang ketiga ini berarti karena sudah digunakan 3, berarti tinggal 4. Ya, oke. Jadi 3 kali 5 kali 4 kali 1. Oke. Nah, ini prinsip dasar counting, ini pada himpunan, nanti kita bisa terapkan ya. Nanti kita masuk ke ini di, ini belum di inklusi-inklusi ya, ini masih baru penjumlahan terhadap himpunan ya. Jadi misalkan A1, A2, AM adalah himpunan saling lepas. Ini kalau saling lepas, jadi maka rumusnya seperti ini. Jadi banyaknya himpunan A1 digabung A2, digabung sampai AM, itu akan sama juga kita menghitung atau menjumlahkan dari masing-masing banyaknya anggota setiap himpunannya gitu ya. Berarti ini banyaknya A1 ditambah banyaknya A2 dan seterusnya. Nanti kalau himpunannya
tidak saling lepas, nanti kita bisa menggunakan prinsip yang disebut dengan inklusi eksklusi. Gitu ya, tapi nanti kita bahasnya. Nah, ini yang perkalian juga sama ya. Nah, sekarang berikutnya ini. Silakan saya buka. Ada contoh setiap pengguna suatu sistem komputer memiliki password yang terdiri dari 6 sampai 8 karakter. Dengan setiap karakter adalah huruf atau digit bilangan desimal, huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak password yang mungkin dapat dibuat? Berapa nih? Berarti kan ini karena dia terdiri dari 6 sampai 8, berarti kan bisa 6, bisa 7, bisa 8 gitu ya. Jadi Anda pertama mencari kemungkinan password dengan 6 karakter. Terus kemudian nanti yang 7 karakter dan 8 karakter. Oke, yang 6 dulu tadi berapa berarti? Setiap karakter adalah huruf atau digit bilangan desimal. Berarti berapa tuh? Tiga enam, oke. Karena huruf 26, terus kemudian digit bilangan desimal 10 ya, jadi udah 36. Nah, ini 36 kan baru satu digit atau satu karakter ya. Kita punya ada 6 karakter sampai 7 karakter. Jadi kalau yang 6 karakter berapa berarti? Tinggal, semuanya kan 36 ya. Jadi 36 pangkat berapa? Oke, pangkat 6. Terus yang password dengan 7 karakter. 36 pangkat berapa? Pangkat 7. Oke, yang 8 karakter. 36 pangkat 8. Berarti berapa banyak password yang mungkin dapat dibuat? Berarti pakai apa? Aturan penjumlahan atau perkalian? Oke, pakai aturan penjumlahan ya. Jadi nanti banyaknya password yang bisa dibuat adalah 36 pangkat 6 ditambah 36 pangkat 7 ditambah 36 pangkat 8. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke diagram pohon ya. Jadi untuk membuat suatu permasalahan dalam counting itu, tadi kan kita sudah membahas dengan menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian ya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan diagram pohon ya. Contohnya yang ini, berapa banyak string bit panjang 4 yang tidak memuat dua buah angka 1 secara berurutan. Nah, di sini kalau Anda lihat, pertama saya membuatkan ya, digit pertama, kemungkinannya ada 2, 1, atau 0 saja. Kemudian yang digit keduanya, tadi ada syaratnya nggak boleh memuat angka 0 secara berurutan ya. Angka 0 apa angka 1? Angka 1, angka 1 secara berurutan. Berarti kalau sini sudah 1, nggak boleh di sininya 1 ya, maka dia hanya satu kemungkinan ini 0. Kalau yang 0 masih bisa kemungkinannya ada 2. Nah, dari 0 kita masuk ke, dari digit yang kedua ini kita masuk ke digit ketiga. Nah, digit ketiga ini bisa 1, bisa 0 gitu ya, dan seterusnya ini. Oke, tadi dengan syaratnya satunya nggak boleh berurutan. Maka di sini kita bisa dapatkan ada sebanyak 8 ya. Oke, yang pertama ya. Berapa banyak cara menyusun 4 huruf apabila huruf pertama konsonan dan huruf kedua vokal? Oke, konsonan itu ada 21, kemudian vokalnya ada 5. Terus yang ketiga dan keempatnya adalah sebanyak 26 ya. Oke, yang nomor 2, berapa nomor kunci kombinasi yang menggunakan 5 angka? Oke,
Yang pertama 9 ya kemungkinan ya. 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Oke. Yang nomor 3, ada berapa banyak bilangan ribuan genap? Yang nomor 3, yuk kerjakan dulu yang nomor 3-nya. Ribuan berarti ada berapa digit? Oke, ada 4 digit. Anda isi oke, digit yang belakang dulu, kemudian oke. Ya, 9 kali 10 kali 10 kali 5. Yang nomor 4, konveksi berkah membuat kaos pesanan 5 ukuran berbeda. Yang masing-masing ukuran XL dan XXL terdiri dari 4 warna. Oke. Kemudian XL ada 3 warna. XXL hanya tersedia warna putih dan hitam. Nah, oke. Tadi ukuran S ada 4 gitu ya. Kemudian ukuran L 4, M-nya juga 4, XL-nya 3. Oke, itunya 2. Oke, ya, sip. Nomor 5. Berapa banyak nomor telepon dapat dibuat untuk daerah Purwokerto yang terdiri dari 10 digit, 4 digit pertama kode daerah Purwokerto, kemudian digit kelimanya tidak boleh angka 0. Berarti ada berapa tuh? Kodenya berapa berarti depannya? Berarti kan ada berapa kemungkinan? Ya, oke. Karena kode yang 4 digit itu udah pasti ya. Angkanya kan kode Purwokerto ya 0281 ya. Berarti udah pasti. Nah, digit kelimanya tadi syaratnya nggak boleh angka 0. Jadi ada 9 kemungkinan. Yang digit lainnya sisanya ada sebanyak 10 kemungkinan ya. 10 semuanya. Oke, makasih. Nomor 6 sekarang. Kuis matematika diskrit terdiri dari 10 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban pada masing-masing soal. Berapa banyak cara dalam menjawab soal apabila setiap soal harus dijawab? Berarti berapa? Empat pangkat 10. Yang lain? Berapa jawabannya? Kan saya punya 10 soal ya. Berarti soal pertama ada berapa kemungkinan yang kita harus jawab tuh? Ada 4 ya. Terus yang soal kedua ada 4 kemungkinan juga. Ada yang jawab 40, ada yang jawab 4 pangkat 10. Kira-kira, nah, kira-kira gimana nih? Terus saya tuliskan gini ya.
Misalkan yang pertama, kan misalnya dari 10 soal itu bisa saja, kan ada satu soal itu punya pilihan ya A, B, C, D misalnya. Berarti kan kalau saya membuat suatu ruang, kayak ruang sampelnya ya, bisa saja kan jawabannya itu bisa seperti ini. Ya, jadi artinya semua soal tuh jawabannya A semua gitu ya. Atau bisa juga kayak gini kan misalnya nih. Itu ya, dan seterusnya lah. Misalnya ada juga yang jawabannya nanti kayak gini. Dan seterusnya ya, ini masih banyak ya. Berarti kira-kira berapa jawabannya? Berapa banyak cara yang menjawab soal apabila setiap soal harus dijawab? Nah, ya, jadi harusnya 4 pangkat 10 ya. Kemudian yang B gimana? Berapa banyak cara menjawab soal apabila dibolehkan ada soal yang tidak dijawab? Jadi artinya boleh saja menjawab satu soal, atau 2 soal, atau 3 soal, atau 4 soal, dan seterusnya. Berarti gimana tuh nulisnya? Kenapa Isa jawabnya 40? Loh kok dihapus? Yang B kenapa 40? Tadi ada yang jawab 5 pangkat 10 ya? Kira-kira berapa nih nomor B? 6B. Kenapa 5 pangkat 10? Tidak dijawab. Apa lagi tadi? Kenapa Shirley? Karena berarti ada pilihan tidak menjawab, Bu. Jadi ada 5 pilihan gitu ya? Iya. Oke, jadi ada 5 pilihan ya. Di sini karena tadi awalnya kan ada 4, tapi karena dibolehkan tidak menjawab, berarti bisa saja dia, jadi satu soal itu bisa ada 5 kemungkinan ya. Jadi A, B, C, D dan atau kosong semua gitu maksudnya, nggak diisi. Oke. Nah, sekarang yang nomor 7. Berapa banyak cara yang kita bisa susun dalam membuat string biner panjang 4 yang tidak memuat 3 angka 0 berurutan? Ada berapa? You are now unmuted. Oke, untuk yang nomor 7 ada sebanyak berapa tadi? 13 ya. Yang pakai diagram pohon apakah sama? Coba dicek.
Oke, sama ya, ada sebanyak 13 ya. Ya, untuk yang nomor 7, ada sebanyak 13. Yang nomor 8, nah ini pakai ini aja ya, pakai aturan perkalian ini. Panjang 7 diawali dengan 00, berarti kan udah pasti itu 1, 1 gitu ya, satu kemungkinan. Dan diakhiri 1, 1, 1. Berarti sisanya tinggal berapa? Ini kan berarti udah panjangnya 7 ya, berarti kurang 2 ya. Nah, 2 yang di yang tengah-tengah itu berarti bisa masing-masing kemungkinannya ada sebanyak 2 ya. Jadi nanti kemungkinannya adalah 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 gitu ya. Jadi sebanyak 4 ya. 4 kemungkinan. Oke. Yang nomor 9, ini lewat saja ya. Sekarang saya masuk ke materi berikutnya saja ya. Ini saya stop dulu. Sudah muncul belum? Kalau ini. Sudah, Bu. Udah ya. Ya, sekarang kita masuk ke prinsip inklusi eksklusi ya. Jadi, ya secara ilustrasinya saya gambarkan prinsip inklusi eksklusi seperti ini gitu. Jadi saya punya 3 buah himpunan yang tidak saling lepas gitu ya. Ini himpunan yang A misalnya warna merah, kemudian yang B warna kuning, yang C warna hijau. Nanti kita ingin menghitung berapa banyak dari himpunan tersebut dari himpunan A digabungan himpunan B digabungkan dengan himpunan C. Kalau Anda lihat kan kalau dia tidak saling lepas pasti ada yang beririsan ya. Kalau misalnya dia itu kan berarti kalau itu apa namanya? Akan terhitung 2 kali kalau misalnya tidak saling lepas ini. Jadi contohnya saya punya seperti ini. Berapa banyak string biner panjang 8 yang dimulai dengan angka 11 atau berakhir dengan 10. Nah, di sini kalau kita gunakan aturan perkalian tadi ya, maka ada sebanyak 2 pangkat 6 atau sama dengan 64. Kemudian yang diakhiri dengan 10, berarti kan hanya belakangnya saja ya. Ya, berarti di sini kita punya sebanyak 2 pangkat 6 sama dengan 64 juga. Nah, apakah ini berarti bahwa terdapat 128 string biner yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 10? Kira-kira bagaimana jawaban Anda? Tadi kan yang dimulai dengan 11 ada sebanyak 64. Kemudian yang berakhir dengan 10 ada sebanyak 64 juga. Maka kalau kita ingin mencari string biner yang dimulai dengan 11, kemudian diakhiri dengan 10, apakah ada sebanyak 128? Gimana kira-kira? Kalau Anda perhatikan di sini, untuk yang string biner panjang 8 yang dimulai dengan 11, mungkin saja dari yang 64 ini gitu ya, ada yang memuat belakangnya 10 kan ya. Kemudian yang ini juga, untuk string biner yang panjangnya 8 yang diakhiri dengan 10, mungkin saja di depannya itu ada yang diawali dengan 11. Jadi banyaknya string biner yang diawali dengan 11 dan diakhiri dengan 10 itu tidak sebanyak 128 gitu ya. Jadi tidak menjumlahkan 64 tambah 64. Karena ada yang sama pasti gitu ya, ada yang beririsan. Jadi nggak mungkin 128. Nah, dari sini, ini jawabannya katanya tidak. Kenapa? Karena terdapat string biner dimulai dengan 11 dan diakhiri dengan 10, sehingga aturan penjumlahan yang tadi gitu ya tidak berlaku. Nah, sekarang kita cari berapa sih banyaknya string biner yang diawali dengan 11, kemudian diakhiri dengan 10. Nah, dengan menggunakan aturan perkalian tadi, kita tahu ada sebanyak, berarti ya, ada sebanyak ini, 2 pangkat 4, atau sebanyak 16. Nah, kemudian kita bisa menghitung sekarang.
Jadi 64 ditambah 64 dikurangi 16. Jadi artinya tadi ini 64 yang pertama adalah yang diawali dengan 11, kemudian 64 kedua ini adalah yang diakhiri dengan 10. Kemudian kita kurangi dengan 16. 16 ini berarti yang string biner yang diawali dengan 11 dan diakhiri dengan 10 gitu ya. Jadi kita ada sebanyak 112. Nah, makanya kita bisa menuliskan di sini ya. Jika saya punya himpunan A1 dan A2 yang tidak saling lepas, maka banyaknya himpunan A1 digabung A2 itu akan sama dengan banyaknya A1 ditambah banyaknya himpunan A2 dikurangi banyaknya himpunan A1 iris A2. Nah, prinsip ini kita sebut sebagai prinsip inklusi-eksklusi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya 3 buah himpunan gitu ya? Maka gabungan dari 3 buah himpunan itu adalah, jadi gabungan banyaknya himpunan A gabung B gabung C itu akan sama dengan banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B ditambah banyaknya himpunan C, kemudian dikurangi A iris B, dikurangi A iris C, dikurangi B iris C, kemudian kita tambahkan A gabung B gabung C. Kenapa ini ditambahkan? Karena yang A gabung B gabung C itu kan termuat di dalam semuanya ini ya, termuat dalam A iris B, termuat dalam A iris C, termuat juga dalam B iris C. Tadi kita sudah mengurangi gitu ya. Kalau ini dikurangi, maka yang di sini kan juga akan hilang ya. Maka kita tambahkan di sini. Nah, secara umum nanti kita bisa menuliskan untuk kalau dia sampai N seperti apa gitu ya. Nah, ini ada contoh. Misalkan ada 115 mahasiswa mengambil mata kuliah matematika diskrit, 71 KPB, 56 geometri. Kemudian 25 mahasiswa mengambil matematika diskrit dan KPB. 14 matematika diskrit dan geometri, kemudian 9 orang mengambil KPB dan geometri. Jika terdapat 196 mahasiswa yang mengambil paling sedikit satu dari ketiga mata kuliah tersebut, berapa orang yang mengambil ketiga mata kuliah sekaligus? Ya. Nah, berarti ini kan diketahui, misalkan himpunan A-nya itu adalah matematika diskrit gitu ya. Banyaknya himpunan A ada 115, kemudian himpunan B-nya KPB misalkan ada sebanyak 71, kemudian yang geometri misalkan himpunan C gitu ya 56, kemudian A dengan B, A iris B ada 25, kemudian A iris C ada sebanyak 14, kemudian B iris C ada sebanyak 9. Nah, di sini ditanyakan adalah berapa orang yang mengambil ketiga mata kuliah sekaligus? Berarti kan yang mengambil diskrit, KPB, dan geometri gitu ya. Jadi yang ditanyakan irisan dari A, iris B, iris C, ada berapa banyaknya gitu ya. Nah, Anda bisa menggunakan prinsip inklusi-eksklusi gitu ya, nanti akan didapatkan hasilnya. Nanti Anda bisa coba ya, ini mudah kok. Yang nomor 2 juga ini sama, ini mudah. Saya lanjut saja. Kemudian saya punya, kalau kita ingin menghitung banyaknya anggota dari gabungan 4 buah himpunan, maka rumusnya seperti ini gitu ya. Anda lihat di sini tandanya berubah tanda ya. Misalkan ini yang satu himpunan dijumlahkan, kemudian irisan dari 2 himpunan dikurangi, kemudian untuk yang 3 himpunan, irisan 3 himpunan itu dijumlahkan, sedangkan yang irisan 4 himpunan itu dikurangi. Jadi nanti kalau dituliskan secara umum, bentuknya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kita latihan. Mungkin latihannya kita lanjutkan di WA saja ya. Nanti ini saya fotokan karena saya belum ngasih di LDRU-nya. Oke. Ada pertanyaan tidak?
Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu kuliahnya. Kita lanjut ke WA Group membahas latihan ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now muted.